Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang apa itu manajemen proyek. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan awal mata kuliah kita. Manajemen proyek sendiri adalah terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan proyek. Sedangkan manajemen itu artinya mengatur, sedangkan proyek itu adalah kegiatan. Jadi lebih kurang kalau kita artikan menjadi mengatur kegiatan. Manajemen proyek sendiri menurut PM Box 2004 adalah aplikasi pengetahuan, knowledge, keterampilan, atau skill, alat atau tools dan teknik dalam aktivitas-aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Macam-macam proyek terdiri dari yang pertama adalah proyek konstruksi, proyek manufaktur, yang ketiga proyek jasa, yang keempat adalah proyek penelitian dan pengembangan. Berikutnya, dalam manajemen proyek sendiri dikenal dengan 5M, yaitu yang pertama adalah man, money, methods, machine, material, dan yang terakhir adalah market. Jadi 5M ini plus 1 berarti ada 6. Yang terhubung dengan perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Di dalam untuk ke-6 ini harus direncanakan, harus dijadwalkan, dan harus dikendalikan. Apabila satu pun tidak bisa dilaksanakan, maka proyek itu akan gagal. Misalkan manusianya kurang bagus, maka proyek itu akan gagal. Atau malah uangnya tidak ada, maka proyeknya akan gagal karena tidak ada modal. Metode dalam manajemen proyek sendiri terdiri dari 11 macam, yaitu yang pertama adalah metode bar chart, metode yang paling kuno yang dikemukakan pertama kali oleh Henry Gunn. Yang kedua adalah metode network atau metode jaringan kerja. Yang ketiga adalah metode critical path method atau metode alur kritis. Yang keempat adalah metode PERT atau Program Evaluation Review and Techniques yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dalam pembuatan misil. Yang kelima adalah Precedence Diagram Method atau PDM yang dikembangkan oleh John W. Pondal. Keenam adalah metode S-curve yang atau dikenal dengan Hannum Curve yang dikembangkan oleh Brigadier Warren Thomas Hannum. Yang ketujuh adalah Earned Value atau nilai hasil. Yang kedelapan adalah Work Breakdown Structure. Yang kesembilan adalah Line of Balance. Yang ke-10 adalah Time Chain Diagram. Yang ke-11 adalah Critical Chain Project Management atau metode rantai kritis. Ini metode yang terbaru yang dikemukakan oleh Eliyahu Goldratt dari Universitas Tel Aviv pada tahun 1997. Kemudian pada pertemuan ini yang kita bahas adalah proyek konstruksi, bukan proyek manufaktur, walaupun kita sendiri sebenarnya orang teknik industri. Nah, pada latihan ini kita akan membuat jaringan kerja pos jaga. Nah, ini Pak sudah bikin kegiatan-kegiatannya, ada 11 kegiatan. Nanti kalian harus bikin jaringan kerjanya dengan metode activity on arrow atau metode activity on nodes. Mungkin itu dulu saja bahasan kita kali ini. Silakan anak-anak sekalian kerjakan latihannya. Sekian, terima kasih.